Kembali ke video tutorial dari algoritma dasar dan pemrograman. Pada bagian yang ke-13 ini kita akan belajar mengenai algoritma percabangan menggunakan if then else. Bagaimana algoritma percabangan itu dibuat? Kita akan lihat dulu prinsip kerjanya. Kita ke flowchart dulu. Di sini saya mempunyai sebuah flowchart untuk menguji sebuah nilai. Misalnya nilai siswa itu lebih besar 60. Kalau lebih besar 60 maka dia lulus. Kalau dia lebih kecil dari 60 maka dia tidak lulus, dia ke sini. Ini ada yang kurang. Saya akan tambahkan untuk di sini. Ini saya kasih tidak. Sementara di sini ini lulus, kita kasih ya. Ya dan tidak. Jadi ianya ada di sini. Ini ya dan tidak. Jadi tidaknya untuk ke kanan, kemudian dianya ke bawah. Kalau dia lebih besar 60 maka dia lulus, kalau ini adalah tidak lulus. Jadi ini adalah bercabang. Jadi terdapat proses pengujian. Pengujiannya itu menggunakan ini, simbol ini. Seperti pada video yang lalu, jadi penyimbolannya kalau pengujian itu menggunakan bentuk dari belah ketupat. Sementara input menggunakan jajaran genjang, ini adalah nilai. Ambil contoh start, kemudian masukkan nilai, kemudian nilai ini diuji. Kalau nilainya lebih besar 60 maka dia lulus. Kalau dia lebih kecil dari 60 tidak lulus. Kotak ini adalah proses yang menyatakan tidak lulus. Jadi terdapat percabangan ke bawah dan ke samping. Kapan dia ke bawah, kapan dia ke samping. Seperti kita ada di perempatan jalan, kapan ke kiri dan kapan ke kanan. Jadi kita harus menentukan dulu. Nah, ini penentuannya dilakukan dengan pengujian. Jadi pengujiannya nilai lebih besar 60 maka dia lulus. Kalau dia tidak lebih kurang dari 60 maka dia tidak lulus. Oke. Kita akan ke Lazarus untuk membuat programnya. Ke Lazarus dan klik file dan new, kemudian program. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita buat latihan 11. Latihan 11 seperti ini dan klik ganda seperti ini. Dan kita beri nama di sini latihan 11 dot pas seperti ini. Kemudian kita klik save seperti ini sudah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel yang bernama nilai. Oke, kita akan buat dulu variabelnya. Variabel ni nilai, kita beri nama integer karena ini digunakan untuk pengujian. Oke, di sini kita begin, sini kontrol spasi WR, kontrol spasi write. Oke. Kita kasih tanda petik-petik. Oke. Input nilai siswa. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian enter seperti biasa, kita masukkan ke variabel read len, kita variabel nilai ni, kontrol spasi nilai seperti ini. Nah, kemudian di sini akan diuji. Pengujiannya menggunakan if then else, if Ctrl J. Nah, ini akan keluar if no begin seperti ini. Kita kasih dulu menggunakan ini no begin. Nah, seperti ini parameter atau kondisinya adalah if. Nah, nilai lebih besar 60 then Oke, maka di sini akan saya buat adalah predikat. Predikat. Ini kita beri nama string. Oke. If nilai lebih besar 60 then, nah di sini, oke, PR predikat sama dengan lulus. Nah, bagaimana kalau dia nilainya kurang dari 60? Kita kasih else. Kemudian di sini, oke, predikat, kontrol spasi, oke, tidak lulus. Oke, seperti ini. Kalau ini sudah, kemudian kita tampilkan hasilnya. Right. Oke. PR predikat. Terus di bawahnya kita kasih read ln.
Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, kenapa ini? Karena ada titik koma di sini. Sebelum else tidak boleh ada titik koma, kecuali diakhiri dengan and. Seperti ini sudah kita jalankan. Oke. Input nilai siswa. Misalkan siswanya itu adalah 60. Tidak lulus. Kenapa? Karena lebih besar 60 itu harus di atasnya 60. Kalau kita kasih 61, lulus. Jadi harus di atasnya 61. Jadi ini caranya seperti ini. Jadi predikat, kemudian di sini ada nilai, kemudian ada integer, predikatnya adalah string. Input nilai siswa yang ada di sini kita masukkan nilainya, kemudian return nilai. If nilai lebih besar 60 maka dia adalah lulus. Kalau tidak maka dia tidak lulus. Jadi pembuatannya seperti ini. If ini digunakan untuk menguji nilai apakah lebih besar 60. Jika lebih besar maka ini akan ditampilkan. Ternyata jika lebih kecil berarti yang ini yang ditampilkan, ini tidak. Yang ditampilkan hanya yang di bawahnya else. Jika tidak, sesuai dengan flowchart yang di sini, jika tidak maka dia tidak lulus. Seperti itu cara kerjanya. Predikat ini menggunakan string. Kita bisa memperbaikinya dengan menambahkan misalnya nama di sini. Nama, kemudian kita masukkan seperti ini. WR, kontrol spasi, return seperti ini. Input nama, oke. Seperti ini, kita simpan di variabel re with len. Kemudian di sini buat variabel seperti ini. Nama. Seperti ini kita simpan di variabel nama. Oke. Kemudian di sini kita tampilkan. Oke. Seperti ini. Petik-petik siswa. Oke. Yang bernama seperti ini. Oke, setelah petik ini kita kasih koma, kemudian ini kasih nama, koma, kemudian predikat. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan programnya. Ini perbaikan dari program. Nama, dia ada di bawahnya ini. Kita beri ini saja ln-nya supaya lebih rata. Oke, nama Budi, input nilai siswa 61. Siswa yang bernama Budi lulus. Ini kita kasih, setelah ini kita kasih tanda petik-petik untuk beri spasi, kemudian ini kasih koma biar lebih bagus. Ada jarak. Kita jalankan lagi. Ini misalnya Budi nilainya 62. Nah, siswa yang bernama Budi lulus. Jadi Budi ini diambilkan dari nama yang kita masukkan ini. Nama kan disimpan di variabel nama. Nah, variabel nama ini ditampilkannya di sini. Kemudian predikat ini didapat dari hasil ini. Misalnya ini kita masukkan lagi, cek lagi nilainya. Katakan misalnya 60. Oke. Kita ulangi nama siswa tadi. Ulangi. Nama siswa Budi, nilainya adalah 60. Nah, siswa yang bernama Budi tidak lulus. Jadi caranya seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi penjelasan untuk penggunaan if. If itu digunakan untuk menguji sebuah nilai. Apakah nilainya lebih besar dari 60, benar atau salah? Kalau dia benar, berarti dia mengerjakan yang di bawahnya. Kalau dia bernilai salah, kalau misalnya nilainya kan 60. 60 apakah lebih besar dari 60? Tidak, yang benar adalah 60 sama dengan 60. Nah, kalau lebih besar dari 60 berarti 61. 61 lebih dari 60, betul. Kalau betul dia menjalankan ini. Kalau dia salah, dia menjalankan yang di bawahnya else. Jadi ini adalah algoritma percabangan. Silakan Anda berkreasi untuk penggunaan dari algoritma percabangan untuk contoh-contoh program yang lain. Jadi keberhasilan Anda akan ditentukan oleh seberapa besar Anda berlatih untuk membuat sebuah program. Tidak ditentukan oleh banyaknya pengetahuan yang Anda dapat, tetapi banyaknya praktek yang didapat. Oke, itu saja materi tentang algoritma percabangan if then else pada bagian ke-13 dari video tutorial dan algoritma pemrograman dasar. Terima kasih, kita ke materi berikutnya.